Oke, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan saya Aris Lutung. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai PAP dari sebuah data seperti yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya di UTS pengantar komputer. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan adalah siapkan data-data seperti ini, bikinkan atau buat data seperti yang sudah saya buat di sini. Di sini ada nomor, nama siswa, TP ini adalah tugas pribadi, TK ini tugas kelompok, ini ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kemudian setiap nilai ini tugas pribadi bobotnya 30%, kemudian tugas kelompok 20%, nah, tugas UTS 20%, dan UAS 20% juga. Nah, kemudian kita tentukan nilai PAP-nya. Jadi langkah yang pertama adalah kita copy yang tugas pribadi ini, Ctrl C, kita blok dari atas tugas pribadi, atau ini kita copy ini, Ctrl C, kemudian pastikan di sembarang tempat, misalnya di sini. Oke. Nah, kemudian di TK ini kita cut lagi, kita kasih satu ruang untuk bobot, Ctrl X, kita pastikan di sini, Ctrl V, kemudian kita blok bagian ini, kita kasih cut lagi, oke, kemudian sambil pastikan di sini. Nah, kemudian di tengah-tengah sini kita masukkan bobot ini. Di sini kita tulis bobot, terus bobot, terus bobot dan bobot. Oke. Kemudian bobotnya ini kita dapat dari mana? Dari presentasi tadi. Ditentukan buat tabel dulu. Kemudian, nah, bobot ini adalah nilai tugas pribadi ini adalah bobotnya 30%, jadi kita taruh 30% di sini, 30%. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, 30%. Kemudian di sini tugas kelompok ini 30% juga, tambahkan 30%. Oke, tarik. Terus UTS jadi di sini 20%. Kemudian kita tarik. Nah, itu. Kemudian UAS sama bobotnya dengan UTS jadi 20%. Oke. Kemudian tarik. Nah, lalu kita tentukan nilai penjumlahan dari semua ini, dari bobot, dari mata kuliah ini. Kita cari nilai akhirnya. Jadi kalau misalkan tugas pribadi dengan bobot itu nilai akhirnya berapa nanti. Jadi kita kopikan ini, copy, misalnya di sini kita pastikan. Nah, kemudian dari sini ada tugas pribadi, tugas kelompok, UTS, UAS. Kemudian cara untuk dapatkan datanya bagaimana? Nah, kita gunakan formula. Formulanya adalah sama dengan tugas pribadi dikali dengan bobot. Jadi bintang dengan bobot ini, kemudian enter. Nah, dapatnya 150, dan kita tarik. Sudah. Kemudian TK juga sama, rumusnya 7 dikali bobot jadi 30%, enter. Nah,
kemudian kita tarik. UTS juga sama, ini nilai UTS dikali dengan bobot sama dengan 120, kita tarik juga sama. Dan yang terakhir adalah pas, formulanya 5 dikali bobot 100 dan kita tarik. Nah, setelah ini dibuat, kita tentukan jumlah dari data ini. Kalau misalkan gini, kita bikin misalnya sini jumlah dari semua ini, dan jangan lupa di sini ditaruh persennya, atau di sini saja persen itu persen. Nah, persen, kalau persen di sini ini kan bobotnya 30%. Nah, di sini cuma 30 saja. 100-nya belum ada. Nah, makanya kita di persen. Di kolom persen sini kita tulis 100. 100 itu dapatnya dari situ, dari persen per 100. Kemudian kita tarik ini ke bawah. Nah, kemudian di sini kita dapatkan nilai sumnya. Sum itu penjumlahan dari setiap nilai-nilai ini. Jadi ada tulis pribadi jumlah, misalnya saya kasih jumlah, atau kita ubah ini Ctrl X, dipastikan di sebelah sini Ctrl V, jadi sama saja. Kemudian jumlah ini kita dapat nilainya dari mana? Dari sini, dari ini ditambah ini, ditambah ini, dan ditambah ini. Formulanya sama dengan sum. Sum itu dipakai penjumlahan, buka kurung, kemudian ini di blok dari TP sampai UAS di blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jumlah dari semua ini adalah jumlah dari keempat nilai ini adalah 280. Kemudian kita tarik untuk sama ke bawah sana. Nah, untuk dapat nilai PAP ini sudah terakhir nih. PAP, untuk dapat nilai PAP rumusnya sama dengan jumlah dibagi dengan persen. Jadi PAP rumusnya sama dengan jumlah dibagi dengan 100. Nah, dapatnya adalah nilai PAP-nya ini. Jadi kembali ke soal tadi, kita blok dulu ini. Nah, nilai PAP-nya untuk semua kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastikan di sini. Pastenya pakai paste spesial supaya nilainya kita pilih values, kemudian oke. Nah, ini insert. Nah, Ctrl X, Ctrl V, ini nilai PAP dari mahasiswa ini. Jadi si Aris dapatnya 5,8. Nah, ini nilai PAP-nya dari semua mahasiswa. Oke, sampai di sini saja. Itu cara untuk menemukan nilai PAP dari nilai-nilai yang terdaftar di sini. Kemudian bobot dan unsur nilainya ada. Seperti itu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.